Iya, selamat berjumpa kembali saudara-saudara di dalam acara saya Pendeta MYM di channel YouTube saya, dan saat ini saya bersama dengan saudara Patri Smith yang beberapa waktu yang lalu menghadapi kasus hukum, dan puji Tuhan kasus hukumnya sudah selesai oleh pertolongan Tuhan. Dan kali ini saya ingin sedikit tanya jawab dengan saudara Patri Smith seputar pergumulannya di dalam menghadapi kasus tersebut, ya, bagaimana Tuhan menolong, ya, bagaimana tangan Tuhan begitu jelas, begitu nyata menolong dia, dan juga bagaimana konsennya dan kepeduliannya terhadap pengajaran yang benar, pemberitaan Injil yang benar, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat belajar dari perbincangan kami ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama, saudara Patris, saya panggil Patris saja ya, karena Anda masih sangat-sangat muda ini ya, sedangkan saya sudah ya boleh dibilang sudah setengah opa-opa saya ini ya. Baik, baik. Jadi gini, saudara Patris ya, Anda membuat channel YouTube itu sebetulnya memang konsennya untuk kebenaran ya, khususnya doktrin reform, atau sekedar mungkin cari duit ya, cari uang, atau mungkin ya sekedar hanya untuk cari sensasi dengan cara mungkin mengejek atau mencemooh, atau bagaimana? Mungkin Patris bisa sedikit sharing mengenai channel YouTube-mu itu. Iya, baik, sebelumnya terima kasih Pak Pendeta Muriwali sudah mengundang saya. Saya sangat merasa bersyukur ya, terhormat juga Pak Pendeta bisa mengundang saya untuk live, untuk bersama dalam tanya jawab ini. Dan saat ini kalau ditanya sebenarnya apa motivasi tujuan saya membangun channel, itu yang pertama adalah saya ingin menyalurkan ilmu saya tentunya ke channel, karena saya percaya bahwa apa yang tidak akan pernah habis adalah ilmu pengetahuan. Dan itu harus dibagikan. Apa yang kita miliki kalau hanya simpan sendiri, tidak akan ada gunanya ilmu itu. Dipakai untuk membeli, tidak bisa gitu kan. Jadi untuk dipakai untuk berbagi. Nah, saya dari kuliah sudah konsentrasi dogmatika. Dan skripsi saya juga bersifat apologetis. Ketika lulus, saya melihat zaman kita ini adalah zaman di mana terbuka kan Pak. Semua orang punya akses untuk melihat berbagai macam ideologi yang tersebar di internet. Dan di sana juga ada jemaat kita gitu Pak. Ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mereka akan mendengar, mereka akan disusupi dengan begitu banyaknya ideologi yang bahkan mungkin ideologi yang sudah menyimpang dari iman kita. Nah, kami sebagai seorang, saya khususnya sebagai seorang yang belajar, saya kira hal yang menjadi panggilan saya untuk menyajikan juga pengajaran yang benar, bahkan mungkin kritikan terhadap ideologi yang salah atau pengajaran yang salah, supaya jemaat yang menonton itu punya pertimbangan, punya penilaian, dan tidak dengan mudahnya diombang-ambingkan kepercayaan mereka. Jadi itulah sebenarnya awal dasar dari saya rindu untuk membangun channel. Dan puji Tuhan, channel saya jadi, saya mengikuti prosesnya, bagaimana juga saya agar bisa mengelola channel dengan baik, saya mengaktifkan monetisasi ya, supaya, karena kan buat video, upload video butuh uang juga kan Pak, begitu Pak. Jadi saya manfaatkan itu untuk operasional channel ini sendiri. Ya, jadi selama engkau menghadapi kasus ini, ada banyak komentar-komentar kan, itu pencemooh begitu ya. Jadi tidak benar ya kalau Anda membangun channel itu hanya untuk mencemooh, memaki-maki, enggak, bukan itu tujuannya ya? Ya tidak lah Pak. Ya, tidak, baik. Jadi saya perlu mungkin sedikit tanya mengenai
afiliasimu ke teologi reform, ya begitu. Sejak kapan belajar teologi reform? Tepatnya itu sejak saya sebenarnya pas mulai masuk kuliah teologi, itu saya sudah melihat ada berbagai macam sudut pandang teologi ya, liberal dan sebagainya, postmodern dan juga Calvinis, reform. Saya pelajari kan Pak, dan tentu hati kita itu selalu ingin belajar semua yang paling mendekati tota scriptura atau sola scriptura yang mendekati Alkitab, yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara biblikal, argumentasinya, pandangannya, teologinya, dan saya mempelajari. Dan itu sebenarnya sudah banyak perdebatan semenjak di kampus itu, banyak perdebatan antara saya dengan rekan-rekan. Saya dulunya jujur berpandangan Armenian, Armenianisme ya. Iya, ada teman-teman yang sudah Calvinis, yang sudah Reform, itu sering juga berdiskusi dengan saya. Tapi setelah saya pelajari, saya gumuli dan bisa dikatakan itu semenjak saya mulai menyusun skripsi saya sudah tanggalan waktunya, saya nggak tahu tepatnya kapan ya Pak ya. Iya. Tapi kira-kira semenjak saya mau mulai menyusun skripsi saya sudah cinta dengan teologi reform Pak. Itu baik, sekitaran baik. tahun 2017. Ya, jadi saya melihat memang ini pekerjaan Tuhan untuk menolong Patris lah begitu ya. Karena mohon maaf, misalnya seperti Pak Budi Asali saja itu, ketika awal-awal itu tidak tahu kalau Anda ini reform begitu ya. Jadi ternyata Anda menghadapi kasus semua yang pendeta-pendeta yang live bersama itu Pak Andi Halim dari GRII ya. Pak Budi Asali, Pak Esra Soru, saya semua reform ya. Jadi memang Tuhan sudah atur seperti itu. Ya, jadi bagus ya. Nah, begini, sudah jelas ya bagi saya. Ya mungkin memang kita dalam menggunakan media sosial YouTube ya. Ya, kita memang konsennya mau mengajar, mau memberitakan Injil, niat kita tulus dan suci, tapi kan memang ada kelemahan-kelemahan tertentu dari kita ya, dan terutama ada satu hal yang penting juga bahwa kita tidak mungkin memuaskan semua orang, tidak mungkin membuat semua orang itu senang ya. Ya, jadi pro kontra adalah begitu. Tapi yang jelas memang kalau kita mengelola channel YouTube sebagai hamba Tuhan, tak boleh ada tujuan-tujuan yang tidak benar ya. Misalnya cari uang dan mengunggah hal-hal yang heboh-heboh atau mungkin hanya sekedar mencemooh ya. Tapi kalau tujuannya pengajaran, menegakkan kebenaran yang murni ya, pemberitaan Injil yang murni, lalu kita mendapat tantangan, lah itulah salib yang harus kita pikul. Nah, engkau merasa tidak bahwa adanya kasus pelaporan Patris Smith ini sebagai salib yang harus dipikul? Anda merasa begitu tidak? Pertama-tama saya harus menjauhkan diri dari pemikiran yang bersifat aroganisme dalam teologi ya Pak. Artinya, saya ini pikul salib. Ya, arogansi dalam teologi. Saya pikul salib gitu, tidak. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Calvin bahwa hikmat paling besar adalah ketika manusia itu menyadari dirinya yang berdosa. Dan dalam memandang apa yang telah saya lalui, saya ingin melihat apa hikmat yang paling besar, dan saya kembali, hikmat yang paling besar adalah ketika saya sadar apa kesalahan saya juga. Dan saya menyadarinya bahwa saya orang yang masih belajar, tapi juga rindu mengajar, dan salah dalam belajar adalah hal yang pasti terjadi kepada setiap orang. Salah dalam belajar atau dalam ketika dia bersekolah, dia mengisi jawaban yang salah di kelas, dia menjawab pertanyaan yang menjawab salah sebuah pertanyaan, itu hal yang wajar. Dan saya pun jatuh di situ. Artinya bahwa saya rindu, saya menyampaikan hal-hal yang harus sesuai dengan Alkitab dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kemudian ada saat di mana secara emosional saya terpancing, saya mengatakan hal-hal yang sebenarnya sudah menyimpang dari. Dalam hal ini tidak dapat dibenarkan dalam hubungan kita sebagai sama manusia. Mungkin saya olok-olok, mungkin saya mengatakan kata yang tidak berkenan di hati seseorang. Itu tidak tanpa saya sadari dapat menjadi delik dalam sebuah kasus hukum. Dan itu saya belajar. Saya juga harus banyak mengetahui hukum, banyak mengontrol emosi karena masih muda juga kan. Dan saya sadari kesalahan saya juga. Jadi kalau mau bilang ini murni pikul salib, Tuhanlah yang menilai.
Tuhanlah yang akan memberikan saya penilaian. Ya. Kewajiban saya adalah introspeksi diri, itu yang utama. Ya, tapi kembali kepada motif dalam membuat channel dan juga membuat video-video tadi ya. Iya. Video-video Anda itu kan memang tujuannya untuk memberikan pencerahan kan? Iya. Ya, memberikan terlepas dari masalah kelemahan-kelemahan tadi itu ya, semua orang Iya. adalah ya. Iya, iya. Dan menurut saya sih ya tidak semua kelemahan orang itu harus diperkarakan ya, begitu ya. Itu Iya. pendapat saya ya. Jadi begini, terlepas dari kelemahan-kelemahan itu tetapi kan motif utamanya di dalam membuat video-video itu adalah untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang Kristen, Iya. sehingga mereka boleh memahami, mengenal ajaran yang sesungguhnya itu yang betul-betul biblikal berdasarkan Iya. Alkitab seperti apa, kan begitu ya. Iya. Nah, jikalau kita selama itu motif kita seperti itu, maka saya kira lebih kurangnya itu memang sesuatu yang tidak dapat dihindari sebagai manusia. Nah, makanya saya katakan tadi, rasa pikul salib tidak dalam konteks bukan masalah pikul salib untuk kelemahan-kelemahan itu tadi, bukan. Oh iya. Pikul salib untuk sesuatu perjuangannya sendiri untuk memberikan pencerahan melalui video-video YouTube. Nah, itu yang saya tanya, Iya. ya, itu yang saya maksud Oke. tadi, ya. Dan yang jelas ya orang percaya yang mau menegakkan kebenaran dia punya konsekuensi, entah tidak disukai orang, dibenci orang, ya diserang orang. Kalau saya sendiri sudah itu tidak tahu berapa ribu makian itu kepada saya itu dari Iya, berbagai iya. pihak ya yang Baik. terganggu dengan video-video saya itu dimaki-maki, tapi saya sudah komitmen setiap makian saya ampuni semuanya. Luar Saya biasa. tidak akan permasalahkan begitu. Di awal-awal dulu ya sempat jengkel ya. Ini kurang ajar sekali kok begini ya. Padahal tujuan video saya kan bukan itu begitu ya. Tapi ya kemudian lama-lama ya sudah terbiasa. Ya saya terima itu. Saya anggap itu makanan yang ya memang harus diterima oleh seorang yang mau berapologetika, yang mau menegakkan kebenaran. Ya baik. Iya. Saya mau bertanya lebih khusus sekarang mengenai pergumulan ya. Iya. Ketika Anda dilaporkan ke polisi itu, ya, perasaannya gimana? Ya, apakah waktu itu Patris kaget, panik, atau langsung berdoa, atau bagaimana? Atau merasa, enggak mungkin lah ini paling ini cuma gertakan atau apa? Coba mungkin Iya. bisa sharing sedikit. Iya. Jadi memang sebelumnya kembali saya mau balik ke pertanyaan sebelumnya tentang pikul salib itu ya. Tentu Pak, Ya. Di satu sisi memang hati yang mengerti bahwa apa yang sedang terjadi adalah satu tanggung jawab iman yang harus saya lalui gitu. Saya akan diperhadapkan dengan waktu itu ya pertama kali sadar bahwa saya dilaporkan, saya ini pasti akan menerima besar ujiannya ke depan ini. Akan ditantang untuk ya mungkin menyangkali iman saya dan sebagainya kan, banyak pikiran yang muncul. Jadi merasa memikul salib juga dalam menyatakan apa yang sudah saya nyatakan, tetap juga memiliki perasaan seperti itu. Nah, ketika pertama kali saya menerima surat panggilan untuk klarifikasi ya Pak, itu perasaan saya kaget, jujur kaget. Wah kok bisa ini saya dilaporkan gitu. Kaget, cukup kaget. Saya kemudian kooperatif ya membalas surat itu dan awalnya karena mungkin ya waktu itu juga saya sibuk dengan pelayanan di jemaat. Jadi konsentrasi saya untuk memikirkan surat ini tidak terlalu besar gitu. Saya itu awal-awal bulan Desember itu jadi jemaat saya itu, gereja saya itu kan sibuk dengan perayaan pohon terang. Tiap kelompok akan bikin pohon terang itu atau pranatal itu sangat padat jadwalnya. Kunjungan-kunjungan juga dan konsentrasi saya belum terlalu terfokus dengan panggilan ini gitu. Sampai pun diundang untuk tapi saya kooperatif. Saya menghadiri klarifikasinya via Zoom waktu itu. Tapi juga saya
ketika dipanggil mediasi itu, yang pertama kali bulan Desember itu, saya tidak hadir, tidak datang mediasi. Itu bukan karena saya tidak mau berdamai ya. Kalau ada yang narasi yang mengatakan Patris tidak mau berdamai, udah dipanggil dari awal, bukan seperti itu. Saya mau berdamai. Saya tulis surat ke penyidik dan saya katakan saya sangat rindu berdamai dengan pihak yang melaporkan. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan saya berangkat. Di jemaat saya sedang ada banyaknya pelayanan, saya harus melayani, saya harus mengganti posisi. Waktu itu juga ada kekosongan dalam jemaat, dalam kepemimpinan, saya harus melayani full, banyak yang saya harus handle, tapi juga jarak kan Pak, jarak yang jauh. Saya minta kalau bisa damainya itu mediasinya dibuat lewat Zoom, via Zoom atau diperbantukan di Polda Sulut. Tapi kemudian ternyata mediasi harus dilaksanakan di Polda, di tempat di mana saya dilaporkan. Nah, waktu berjalan, pas bulan Januari itu saya terima SPDP itu. Itu yang saya sudah mulai fokus, sudah mulai serius menghadapi ini. Wah, ini sudah dilanjutkan ini kasusnya ini. Iya, saya harus bertanggung jawab. Saya kooperatif, saya nggak lari. Saya tetap menghadapi prosesnya. Saya nggak blokir semua orang dan menghilang ke negeri mana, nggak lari saya. Saya tetap tempuh jalan itu. Banyak yang bilang, kenapa kamu datang? Korpus deliktinya kok di Bitung, kenapa kamu ke sana? Gitu. Kenapa harus kamu, saya bilang, ya ini jalannya gitu. Ini harus saya lalui. Tapi jujur Pak, saya ketakutan juga memang. Ini penjara ini kan Pak ceritanya kan Pak. Iya. Ini waduh, gimana ya? Takutlah. Ya, takutlah Pak ya. Iya. Bagaimanapun juga ya Pak ya. Saya sampai menghubungi pimpinan satu grup untuk saya berkonsultasi. Karena saya juga kan nggak tahu hukum, nggak pernah sebelumnya menghadapi proses hukum. Pak Patar Sitinjak ya. Saya sangat bersyukur itu hamba Tuhan itu orang yang baik, sangat baik sekali. Dia yang dari awal sekali Pak itu memberikan saya pemikiran, memberikan saya pengetahuan, menginformasikan kepada saya bagaimana harus langkah saya ambil. Akhirnya saya berangkat Januari itu untuk penyidikan. Sampai di sana pas sampai hari itu langsung disidik hari itu Pak sebagai saksi pertama, sebagai saksi. Wah luar biasa itu Pak. Berapa jamnya di dalam ruangan itu menjawab pertanyaan. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan menjaga lidah saya untuk menjawab dengan baik. Bisa dapat menjawab semua pertanyaan. Dan besoknya langsung dapat penetapan tersangka. Waduh, itu langsung ditelepon beberapa orang itu yang sudah terkumpul, membantu saya secara moral, memberikan saya informasi-informasi, pengetahuan tentang hukum. Itu langsung salah satunya Pak Joni Kandarani ya. Kamu ini bisa aja kamu ini ya. Masuk gitu kan. Aduh ini makin takut aku Pak. Wah malam itu Pak setelah saya disidik sebagai saksi itu, malam itu saya tahu saya sudah tersangka. Ketakutan saya Pak. Nangis takut jujur. Ya memang kita ya Pak ya. Itu kadang-kala Tuhan akan izinkan untuk merasakan perasaan seperti itu. Ya Tuhan izinkan untuk ada di posisi perasaan seperti itu dan bergumul. Saya merebahkan diri ke tanah memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau memang ini yang harus saya hadapi, masuk atau apa ditahan dan sebagainya, tolong kuatkan saya. Kalau bisa Tuhan janganlah Tuhan ya kan. Memohon gitu. Kalau ya mungkin Tuhan janganlah, bebaskanlah Tuhan. Tapi Tuhan kehendak aja yang jadi. Kehendak Tuhan saja yang jadi. Saya berdoa seperti itu Pak. Lalu besok pagi-paginya itu ada pendeta Ellen Rumayar. Itu dia karib mami saya, pendeta Meke yang tante saya, kakaknya papa saya. Dia hubungi pendeta Ellen Rumayar di Balikpapan, seorang ketua jemaat dari sebuah gereja GPIB ya di Balikpapan. Itu bawa saya untuk ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Memberikan saya dukungan moral, memberikan saya dukungan untuk menguatkan saya. Dan bersama-sama mereka membantu saya supaya dapat menyelesaikan ini. Dan mulai dari situ saya sudah melihat bagaimana tangan Tuhan sudah mulai bekerja menolong saya. Dari pendeta-pendeta di Balikpapan, terkumpul banyak pendeta.
Pendeta Simon Pela, Pendeta Samuel Watimena, Pendeta Rumo Horbo terutama yang menjadi konsiliator dari Polda, yang juga sangat menolong saya dalam memperdamaikan saya dengan pihak pelapor. Pak Pendeta Rumo Horbo, dia ketua PGI Balikpapan. Dan luar biasa saya melihat hamba-hamba Tuhan, Pendeta Charles Tobing, Pendeta Kifli Rawung, Pendeta Mas Pinsi Hotang, ketua PGPI, Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia. Ada Pendeta Samuel Watimena, itu ketua PGLII, Persatuan Lembaga-Lembaga Injili Balikpapan. Bersatu bersama-sama mau menolong saya supaya dapat diselesaikanlah kasus saya ini. Saya mulai melihat Tuhan memberikan saya kekuatan pertolongan, dan saya mengingat sebuah ayat yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita menghadapinya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan supaya kita dapat menanganinya. Kalau nggak salah di mana ya? Korintus ya Pak ya? Ya. Itu Ya. Sangat saya ngerti, Tuhan terima kasih. Tapi juga bukan hanya dari Balikpapan, dari nasional juga. Pak Pendeta Muriwali ini terutama yang dari awal sudah meminta pihak pelapor untuk mencabut, tapi kemudian bersama-sama dengan saya terus, bahkan kan di posisi itu saya juga memohon supaya gimana ya Pak, dalam saya menghadapi ini saya juga harus mengusahakan bagaimana, artinya saya menggunakan hikmat juga untuk mengusahakan perdamaian terjadi dan tidak ada kesan yang buruk pada akhirnya dan menghasilkan satu presiden buruk untuk apologetika Indonesia. Saya menghubungi beberapa pendeta dan saya dapat hubungi Pendeta Andi Halim juga yang mensupport saya secara moral, mendukung, memberikan saya pengetahuan. Ada juga setelah Pak Pendeta Andi Halim, Pak Pendeta Muriwali, tiba-tiba ada Pak Pendeta Budi Asali juga yang luar biasa, dan Pendeta Esra Soru, dan banyak juga anggota yang lain seperti Pak Albert Mampu, ya. Ini orang-orang yang Tuhan pakai dari segi nasional ya Pak ya, dari luar Balikpapan, yang juga memberikan dukungan moral, masing-masing punya kanal YouTube, dan saya juga kaget ketika digalangkan donasi itu untuk membantu saya dalam menghadapi proses hukum. Saya bersyukur sekali Tuhan memperlihatkan pertolongannya untuk saya. Dan ketika dalam menghadapi itu, sekalipun sudah banyak sekali pertolongan Tuhan, tapi saya juga tetap ada rasa bergumul dalam hati, tetap tidak menjadi lupa diri atau Tuhan sudah berpihak kepada saya. Tidak, saya tetap bergumul, berintrospeksi diri, belajar, ditegur oleh para hamba-hamba Tuhan ini. Kamu salahnya di sini. Kamu tidak bisa begini. Kamu harusnya begini. Saya begitu banyak belajar dan melihat pertolongan Tuhan itu, Pak. Sampai selesai kemarin, hamba-hamba Tuhan ini masih bersama dengan saya. Masih sampai hari ini Pak Muriwali sendiri masih bersama dengan saya. Pak Patar juga. Nah, ada dua orang yang ketika saya sampai di Balikpapan, itu saya nggak ada saudara sama sekali, nggak ada keluarga sama sekali di Balikpapan. Tapi ada dua anggota Reform Bible Study, nggak pernah ketemu sebelumnya, hanya kenal di grup. Kita belajar Alkitab sama-sama. Bang Solideo Lengkong sama Bang Richard. Ini Manalu. Dua orang inilah yang menjemput saya, memberikan saya tempat tinggal pada awalnya, dan mengurusi transportasi saya ke sana ke sini, mendampingi saya saat saya nangis ketakutan, mereka ada di sisi saya. Wah, gimana ya Pak ya? Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan membela orang-orang yang tulus di hadapannya. Dan saya bersyukur sekali karena sampai pada akhirnya, sampai pada titik sekarang ini, hamba-hamba Tuhan, orang-orang ini juga tidak melihat apa buruknya saya, apa lebihnya saya. Mereka membantu semata-mata karena mereka tahu Tuhan mengasihi mereka. Itulah panggilan orang. Mereka menolong orang bukan karena saya ini siapa, bukan karena saya ini apa, bukan karena saya benar atau salah. Saya juga ada salahnya. Mereka menolong saya karena
mereka mengerti kasih Tuhan. Dan saya belajar juga dari situ. Belajar juga bahwa kalau kita mau menolong orang, kita tolong, tidak melihat dia ini siapa, bagaimana, apa kasusnya, salah atau benar dia. Tapi mari kita bantu orang ini supaya dia dapat tertolong dari pergumulan yang dia hadapi. Karena kita juga seperti itu di hadapan Tuhan. Kita ini salah malahan, berdosa, tapi Tuhan tolong dengan cuma-cuma dengan kasih karunia. Itu yang saya lihat, tangan Tuhan yang turun langsung dengan jari jemarinya lewat hamba-hamba Tuhan ini. Saya tidak bisa membalas satu persatu, tapi saya yakin Tuhan pasti sudah dan akan tetap membalas kebaikan-kebaikan hamba-hamba Tuhan ini. Itu sih Pak untuk itu. Ya, baik. Ya, Anda sudah cerita panjang ya mengenai pergumulannya, juga bagaimana ditolong oleh Tuhan ya melalui orang-orang tentunya ya. Waktu pertama kali kamu berangkat ke Balikpapan itu, ya saya malam hari karena tidak mendengar kabar apapun, saya kontak Pak Soli Deo Lengkong. Ya, itu nomornya kamu juga yang kasih ke saya ya. Iya, Saya Pak. enggak punya nomornya itu Pak Soli Deo Lengkong, tapi kami sudah pernah live bersama di YouTube saya itu Pak Soli Deo Lengkong itu. Oh iya. Jadi saya malam-malam kontak dia. Jadi dia setelah sharing semua, saya berlutut berdoa, dan saya tidak mempunyai kebiasaan berdoa angkat tangan begini enggak ya. Ya berlutut. Ya, tapi malam itu saya berlutut, saya angkat tangan ke atas begini. Saya berdoa begitu serius, tidak panjang. Tapi dengan kata-kata yang saya anggap padat, serius, dan sangat-sangat ya penting ya. Setelah saya berdoa baru saya tidur seperti itu. Tapi setelah saya doa itu, saya yakin sekali bahwa Patris Tuhan akan tolong begitu. Ini perjalanan kasus ini akan selesai dengan baik. Ya itu keyakinan saya, dan ternyata terbukti kemudian memang jalannya seperti itu ya. Jadi saya sendiri pun orang luar ya, bukan saya yang mengalami sendiri, orang luar melihat bagaimana Tuhan bekerja ya di dalam menyelesaikan kasus ini. Dan engkau tahu sendiri di dalam grup saja kita ya, kita bagaimana tiba-tiba ada Pak Patar itu minta call begitu ya, call bersama begitu ya. Jadi selama dari 2 bulanan ini ya, hampir 3 bulan ini ya kan begitu ya. Iya, 3 bulan. Jadi saya sendiri melihat ya Tuhan bekerja menyelesaikan semua dengan baik ya. Sehingga apa yang dikhawatirkan Pak Budi Asali akan menjadi presiden buruk untuk apologetika, untuk orang-orang yang mengajar di media sosial, itu tidak terjadi ya. Itu pertolongan Tuhan ya. Nah, baik kalau begitu. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir sekali ya. Iya, Pak. Nah, ini mengenai ke depannya seperti apa. Mungkin Patris bisa sharing sedikit ya. Tentunya melalui pengalaman ini kan sudah banyak belajar ya, banyak juga menganalisis ya, lebih kurangnya apa kelebihan cara yang kemarin kamu pakai, dan apa kekurangan kelemahannya, dan ini menjadi satu introspeksi untuk kedepannya channel YouTube-mu itu bisa lebih baik, bisa lebih maju ya. Kalau saya sendiri jelas ya, saya mendorong orang-orang muda ya, kalau mereka memahami doktrin yang benar, pengajaran yang benar ya, mereka mempunyai channel YouTube sendiri dan mereka mengajar ya, mereka memberi pencerahan begitu. Tentunya harus belajar sungguh-sungguh ya, bukan asal tahu tidak tahu apa-apa lalu nanti asal mangap di YouTube, syukur banyak orang yang melihat, viewersnya banyak, duit mengalir. Saya melihat ada banyak seperti itu. Ada banyak seperti itu ya, seperti orang-orang yang asal hantam pihak sebelah itu kan. Ya, asal hantam, asal mencemooh begitu ya. Itu bukan apologetika itu. Saya sendiri sampai saat ini berjuang untuk lawan itu. Saya kasih satu contoh ya. Asal hantam Islam itu saya paling benci itu. Tanpa argumentasi yang berbobot, yang ilmiah ya, hanya sekedar memaki-maki, mencemooh, itu bukan apologetika. Itu kita tidak berbeda dengan Yahya Waloni. Iya, benar. Kita tidak berbeda dengan Yahya Waloni. Ya, Yahya Waloni yang mulutnya kotor itu ya. Sekarang sudah tidak kedengaran ya, setelah keluar dari penjara ya, bersyukur kalau dia bertobat ya. Tidak terus menghina-hina Kristen. Nah, jadi saya memang punya satu motif untuk mendorong yang muda-muda, dan salah satunya Anda ini ya, untuk bisa kembangkan channelnya daripada orang-orang yang hanya suka lihat mimpi-mimpi itu yang
tampil-tampil di YouTube kan, itu bagi saya tidak mewakili kekristenan yang konservatif. Tidak Iya. mewakili kekristenan yang sungguh-sungguh mau memberitakan Injil yang benar. Ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira ini pertanyaan terakhir saya, ke depannya akan diapakan channelnya dan bagaimana cara Anda berargumentasi, cara Anda menghadirkan video-video Anda di channel. Mohon maaf, channel Anda sudah dipulihkan kembali atau Ya, bagaimana? begituan sudah. Sudah, Oh, sudah begituan sudah. dipulihkan. Iya. Ya, jadi ini pelajaran sangat penting sekali ke depan, bagaimana Anda melanjutkan channel ini. Coba Iya. mungkin bisa sedikit sharing? Oke, baik. Jadi memang ketika saya mengintrospeksi diri, saya melihat kembali video-video saya, dan saya merenungkan bahwa memang ada banyaklah juga hal-hal yang keliru dari cara saya ya tentunya. Yang saya katakan tadi, bagaimana saya sudah dengan emosinya menjawab komentar mungkin, menanggapi sebuah video, ataupun mengkomentari sebuah video, dan saya pelajari. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana ke depannya channel ini Pak Pendeta, ya pasti saya mau bagaimana. Inilah yang menjadi konsentrasi saya. Artinya mengajar, memberikan pengajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara biblikal, teologi yang bertanggung jawab kepada orang banyak di masa kini, di masa yang penuh dengan ideologi yang bermacam-macam dan terbuka di semua kalangan, untuk semua kalangan dapat diakses dengan mudahnya. Saya punya panggilan itu untuk menyatakan itu. Jadi ke depan saya akan tetap berjalan dengan panggilan saya itu di channel saya. Tapi sudah dengan pengetahuan hukum yang lebih memadai, dan tentunya dengan cara-cara yang tidak lagi sama dengan seperti kemarin. Saya barulah Pak, lahir barulah saya dalam hal ini tentunya, bagaimana saya mengelola, lebih berhati-hati, lebih menjaga, lebih waspada, supaya ke depannya tidak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama ya, karena hanya orang bodoh yang jatuh dalam kesalahan yang sama ya Pak ya. Artinya kita harus mengintrospeksi dan merubah apa yang salah. Tapi tetap motivasi hati, saya kira ini tidak salah. Semua orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil, mengajar ya, membaptis ya, mandat itu, tapi juga mengajar. Akan kita perlu untuk terus bersama-sama membawa jemaat kita untuk memahami bagaimana mengenal Tuhan sesuai dengan firman yang telah dinyatakan. Jadi saya kira itu bukan motivasi yang buruk yang harus saya hentikan. Tidak. Itu harus terus dilanjutkan. Maka kalau saya hentikan, saya tidak lain tidak bukan adalah garam yang menjadi tawar, yang akan dibuang dan diinjak-injak orang. Saya tidak mau menghentikan motivasi panggilan ini. Saya akan terus melakukan dengan cara, tapi dengan cara yang pasti sudah lebih memadai dalam pengetahuan hukum, lebih bertanggung jawab, dan tidak lagi sembarangan untuk teremosi dan langsung menanggapi dengan cara-cara yang tidak berkenan di hati orang lain. Tentu, ya saya tahu ke depan masih ada tantangan yang mungkin lebih besar lagi, 5 kali lipat, 10 kali lipat lebih besar dari yang saya hadapi kemarin. Tapi, ya itulah, pikul salib itu kan, ujungnya Golgota, bukan bukan pantai yang indah gitu. Pikul salib, kalau kita mau pikul salib, kita tahu bahwa kita sedang menuju kepada Bukit Tengkorak. Ya artinya Tuhan mampukanlah saya terus memikul apa yang sudah Tuhan tempatkan di pundak saya, berjalan sesuai panggilan saya. Kalau ke depan lagi ada tantangan, ada bukit lembah yang harus saya lalui, mohon jangan tinggalkan saya ya Tuhan, tetaplah sertai saya. Yang penting saya mau pakai semua ini sesuai dengan motivasi saya yang awal tadi, bahwa jemaat kita, orang-orang percaya di zaman ini ditantang dengan keterbukaan media yang luar biasa, dan kita dipanggil untuk kita yang diperlengkapi, yang belajar teologi, yang belajar doktrin, yang sudah juga ngerti bagaimana cara mengelola channel YouTube. Saya rasa kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk ada di posisi ini. Dan ini harus kita pakai dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetap jalankan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, satu waktu kalau Tuhan sudah rasa, oh kamu cukup ya, Tuhan apa yang hentikan dengan cara Tuhan sendiri. Begitu Pak. Ya, baik. Ya, yang jelas begini, yang substansinya jangan dihentikan. Kalau hentikan, engkau melawan Tuhan kan? Iya, garam yang Karena tawar lah. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi garam dan terang ya, juga memberitakan Injil yang benar, mengajarkan firman Tuhan yang benar,
Dan itu tidak bisa dihentikan. Jadi tetap saja apa yang salah, yang sesat kita katakan sesat, kita katakan salah, tapi dengan cara yang memang betul-betul biblikal, ilmiah, dan berfokus pada isu. Ya, tidak melebar kemana-mana. Ya, seperti itu ya, berfokus kepada isu. Kalau isunya apa yang sesat, itu yang kita soroti. Nah, kalau kita sudah menyoroti isu yang kita anggap sesat itu dan orang memperkarakan, ya memang itu salib yang harus dipikul. Tidak boleh dihindari. Ya, itu yang saya maksud ya. Jadi baik, harap channel Anda berkembang ya, dan ya dipakai Tuhan untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Dan harapan saya juga untuk Anda masih sangat muda, belajar yang banyak, baca buku yang banyak, buku-buku yang berbobot, ya, buku-buku teologi yang berbobot, ya, tafsiran-tafsiran yang berbobot, dogmatika yang berbobot, ya, dan buku-buku rohani yang berbobot, sehingga bobot pemahamanmu itu bertambah dan nanti memberikan pencerahan yang lebih baik kepada orang-orang Kristen yang mendengarkan channel YouTube-mu, begitu ya. Ini terakhir sekali. Tadi Anda sudah singgung banyak pendeta ya. Kami 4 pendeta sudah disinggung juga semua tadi kan. Saya, Pak Andi Halim, Pak Budi Asali, Pak Isra Soru, juga pendeta-pendeta di Balikpapan dan orang-orang tertentu tadi sudah disebut semua, Pak Patar, Pak Soli, Pak Richard, semua kan sudah disebut ya. Pak Mindo Simanjuntak. Ya. Nah, itu enggak usah diulang lagi ya. Tapi mungkin yang Patris mungkin sedikit kasih ucapan terima kasih ya di sini sebelum kita menutup bincang-bincang kita. Pengacara yang dari Surabaya ya Pak Dipo, kemudian sama donatur-donatur yang sudah bersedia ya memberikan dukungan untuk Patris. Ya itu saja, mungkin setelah itu kita akan tutup. Iya, jadi memang dalam menghadapi proses hukum ini perlu kuasa hukum ya untuk mendampingi, dan puji Tuhan mengirimkan masih saudara dari Pak Budi Asali, Bapak Yohanes Dipawijaya ya, dari Surabaya. Beliau membantu saya dengan tulus, dengan full, dengan pemikirannya yang luar biasa, mendampingi saya, bahkan mengirim rekan-rekan Pak Dodi, tapi juga ada Pak Honwi Sabu. Juga puji Tuhan itu semua pengacara-pengacara yang ada di Balikpapan itu bersama dengan saya, termasuk pengacara Pak Yohanes Maroko yang diberikan kepada saya oleh Bapak Yani Koyongian. Dia ketua lembaga ketua Laskar Manguni Indonesia di Balikpapan. Beliau yang mengutus saya didampingi oleh Pak Yohanes Maroko. Dengan tim yang ada Pak John Don Bosco, ada rekan-rekan yang lain yang pokoknya itu ada berapa pengacara ya. Mas Pin Siotang juga, pendeta Mas Pin Siotang juga pengacara juga. Mereka semua membantu dengan tulus ikhlas, mau mengusahakan perdamaian, penyelesaian hukum saya. Tanpa meminta atau tanpa karena melihat saya ini siapa, tapi karena mereka terpanggil untuk mau memberi diri mereka, melayani Tuhan, melakukan yang sebisa mereka lakukan untuk saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Saya seperti yang saya katakan tadi, kalau mau dibalas satu persatu sulit gitu, banyak orangnya ini. Tapi saya percaya Tuhan sudah dan pasti akan terus membalas kebaikan hamba-hambanya ini. Ya, terlebih juga para donatur ya yang sudah mentransfer, memberi bantuan dengan tulus ikhlas kepada saya melalui Pak Budi, juga kakak saya pendeta Priska. Jujur kalau tanpa bantuan itu habislah saya ini. Habislah saya ini. Ya, tapi puji Tuhan ada orang-orang yang diberkati Tuhan dan mau memberkati. Bapak Ibu sekalian yang sudah menolong saya dengan memberikan donasi, bantuan, saya berdoa Tuhan kiranya senantiasa sertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan dari Bapak Ibu sekalian, keluarga, diberkati oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Ya, baik. Ya, kita sudah sampai di akhir bincang-bincang kita. Saya yang pimpin doa penutup atau Saudara Patris? Pendeta lah, pendeta. Saya ya. Ya, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk bincang-bincang kami dengan anak muda Patrice Smith yang juga melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak muda ini agar dia semakin mempunyai pengetahuan dan semakin bijaksana, semakin berhikmat di dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Juga jemaat Tuhan di Bitung yang Tuhan percayakan, kiranya Tuhan pimpin anak muda ini agar boleh melayani mereka dengan baik dan bertanggung jawab, memberi mereka makan rohani dengan cara yang layak. Dan juga Tuhan kiranya memimpin anak muda ini dalam mengelola pelayanan media sosial, terutama YouTube, agar sungguh-sungguh memberitakan Injil yang sejati, mengajarkan firman Tuhan yang sejati, doktrin yang benar, dengan cara yang bijaksana tetapi juga berani untuk menyatakan yang salah sebagai salah dan menyatakan yang benar sebagai benar. Terima kasih Tuhan. Pimpin juga anak muda ini dalam rencananya dalam waktu dekat akan menikah. Tuhan berkati rumah tangga muda yang akan dibentuk ke depannya ini. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah mereka, menjadi keluarga Kristen, keluarga hamba Tuhan, yang dipenuhi cinta kasih Tuhan, dipenuhi keberanian dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, untuk menjalankan pelayanan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami khusus hamba-Mu ini berdoa juga untuk seluruh rekan-rekan yang sudah disebutkan namanya satu persatu tadi, yang terlibat selama penyelesaian kasus Patrice Smith ini. Tuhan kiranya memimpin mereka masing-masing, memberkati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik Patricia, sampai ketemu di lain kesempatan di dalam acara yang lain ya. Tuhan Baik, memberkati kita. Tuhan memberkati Pak Pendeta. Ya.